Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan Model Nusantara. Untuk pertemuan hari ini kita bisa menyelesaikan insya Allah 2 kegiatan. Yang pertama itu kebinekaan, di mana kita mengunjungi Kampung Kokoda. Nah, teman-teman sekedar informasi, kampung ini adalah kampung binaan dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong ya, yang awalnya dari STIP. Jadi sebelumnya itu belum ada rumah-rumah batu seperti ini, masih rumah-rumah panggung ya seperti inilah, seperti yang diceritakan oleh Pak Samsudin tadi. Kemudian untuk kegiatan inspirasi ini kita akan mendengarkan bagaimana Pak Samsudin ini mulai membangun mulai dari entah dari mana lah nanti beliau cerita sampai dia bisa menjadi kepala desa di sini, bisa membangun rumah sebanyak ini. Nanti kita mendengarkan langsung dari Ustaznya. Untuk memanfaatkan waktu saya langsung kasih ke Ustaznya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik dan teman-teman dosen dari Kampus Merdeka. Saya sebelum sampaikan beberapa kalimat atau beberapa kata atau beberapa semangat juang kita bersama, semangat juang kami, tapi saya ingin mau tahu dulu dari berbagai kampus mana saja ini, dari daerah mana saja. Boleh perkenalan dulu kah? Boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan dan saya cintai adalah adik-adik pertukaran mahasiswa dari Kampus Merdeka, berbagai kampus di seluruh Indonesia, bahkan di Pulau Jawa. Terutama ini kebanyakan dari Pulau Jawa ini, dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Jawa Barat sampai dari Jawa Timur sampai ke Papua Barat, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Papua Barat, yaitu di Kampus Unimuda Sorong. Terima kasih. Dan yang saya banggakan, teman-teman bisa dimuliakan adalah teman-teman dosen yang sudah memotivasi dan memfasilitasi teman-teman datang bersilaturahim dan mengunjungi kampung kita yang kampung tercinta, Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong, Distrik Mayamu. Di sini kalau di daerah Jawa sana namanya desa ya. Desa, kalau di Papua ini kan otonomi khusus. Jadi pakai sistem kampung. Pemerintah Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Terima kasih teman-teman telah datang di kampung ini. Semoga ini menjadi sebuah perjalanan yang mengakibatkan curahnya rahmat di kampung ini dan menjadikan terpanggilnya dan motivasi untuk anak-anak kami di kampung ini dan menjadi sebuah harapan dan cita-cita bagi anak-anak kami di masa depan yang akan datang. Ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa telah mengirim adik-adik datang ke sini. Kami banyak berterima kasih. Kami tidak bisa membalas dengan apa-apa. Kami hanya bisa panjatkan doa kepada yang memberikan kita nafas, kehidupan, kesejahteraan, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Dialah yang akan membalas kedatangan dan kunjungan adik-adik di kampung ini. Adik-adik dan teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus di Pulau Jawa, Kampus Merdeka telah datang ke sini. Perlu mengetahui kampung ini dari dulu 2015. Dari tahun 97 kampung ini kita sudah mulai, tapi sekitarnya hanya datang, mencari makan terus pulang. Tapi lama kelamaan 2003, 2002, tahun 2000 sampai 2000
2002, 2003 seterusnya barulah kita mulai mendomisili. 2005 kita punya RT sendiri, tapi kita hanya sebuah RT, tidak akan bisa diakui. Akhirnya sama ayah saya dibuatlah terobosan dan berjumpa dengan Pak Rektor Uni Muda, Pak Rustam Haji. Dari 2007, 2009, 2007, 2008 Pak Rektor sudah datang. Ini jalan yang teman-teman tadi jalan itu jalannya sudah bagus. Dulu beliau lipat celana sampai di sini. Kalau enggak pakai sepatu boot baru jalan. Dulu itu hanya jalan pematang. Tapi sesudah kampung ini punya nasib sendiri, sudah jadi definitif. Jadi sebuah pemerintah desa sendiri. Mulai dana desa dikucurkan, kita bentuk badan jalan pakai dana desa. Teman-teman, dulu kami belum pernah berpikir, saya dulu masih kecil. SD kelas 3 kita di tempat ini. Saya selesai SD, saya tinggalkan Papua tahun 2000. Tahun 2000 saya tinggalkan Papua menuju ke Jawa, yaitu tinggal di Manis Rejo, di dekatnya ini. Tetangga saya dulu, tapi dia dulu belum ada kayaknya, atau masih kecil apa ya? Umurnya sekarang berapa? 20. Lahir tahun berapa ya? 2001 ya. Nah itu kamu sudah kecil ya. Dulu 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 itu dulu kami biasa latihan olahraga. Dulu kan saya ikut kickboxing. Jadi dulu itu kita sebelum naik ring, sebelum ikut tinju bebas itu kita lari dulu. Keliling Manis Rejo, putar Maspati, masuk ke Madiun. Makanya bilang Madiun, saya bilang, Madiunnya mana ini? Ternyata Madiunnya tetangga saya. Saya dari tahun 2000 sampai 2009. Saya di pondok pesantren, tinggalkan kampung halaman ini, cari apa adik-adik? Cari ilmu, sama dengan adik-adik ya. Tinggalkan kampung halaman, kita hijrah untuk mencari ilmu. Kemudian kita dapat ilmu, tidak mungkin saya mau tinggal di Jawa lagi. Jawa itu sudah banyak orang pintar, jadi saya harus pulang lagi. Saya pulang ke sini. Saya pulang ke sini untuk membangun daerah saya, kampung saya. Untuk apa? Saya lihat ada adik-adik, anak-anak yang mulai pola pikirnya bagus. Dia perankingannya, nilainya bagus di sekolah, punya nilai yang bisa diunggulkan. Kita upayakan, ayo kita kirim ke Jawa. Anak saya yang nomor pertama ada di Magetan, di Teboro. Tapi baru SMP kelas 3. Baru SMP kelas 3. Itu rencana bulan puasa ini dia mau pulang. Sudah hampir 4 tahun nggak pulang dia. Nggak boleh dia pulang. Teman-teman, sebuah motivasi bagi kami. Saya sesudah selesai dari pesantren, saya mulai berpikir saya harus kuliah. Tidak mungkin tidak. Saya langsung ke Surabaya, izin dan soan ke Pak Kiai. Saya mau ingin kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah saya diizinkan saya kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya. Tapi tempat tinggal saya di Kecamatan Tandes, Kelurahan Banjar Sugihan, di Surabaya Barat ya. Ya jauh. Tapi kalau dari situ saya cuma sekali naik angkot. Enggak, naik angkot umum. Dari Manuan itu saya tinggalnya di Manuan Lor. Kayaknya orang Surabaya hafal ini. Saya tinggal di Manuan Lor, dari situ naik angkot yang langsung ke Joyoboyo, Terminal Joyoboyo. Turun di situ jalan kaki lah saya. Iya. Ngemat biaya ini tinggal di daerah orang. Itu tahun 2009. 2009 saya sudah di sana sampai 2013. Jadi jalan Surabaya hafal saya, jalan mana saya tidak tahu, saya biasa jalan kaki. Saya tawarkan jasa diri saya ke pesantren untuk jadi ustadz, ngajar di situ tapi nggak minta bayaran. Saya mau tinggal di sini biar saya nggak kos.
Akhirnya saya dikasih bebas, alhamdulillah. Saya tinggal di sana, saya kuliah sambil pagi-pagi habis sholat subuh saya suruh ngajar anak-anak, malam ngajar anak-anak, paginya saya pergi kuliah. Alhamdulillah pulang bawa hasil dan pulang ke sini untuk apa? Pulang untuk membangun kampung. Ingat kampung ini. Kata Pak Gubernur, Pak Abraham Atururi, kalau bukan kita orang, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itulah filosofi dan cita-cita orang Papua. Orang Papua tidak berharap kapan dan sekarang. Harus kita bergerak untuk masa depan negeri ini. Orang Papua tidak bisa hanya tidur saja. Dulu orang tua kita bolehlah kita dibodoh-bodohin. Boleh kita dibilang pakai sistem super mika atau apakah itu dulu, itu kata dulu. Tapi sekarang no, tidak seperti itu. Sekarang itu pola pikir orang Papua dan kita semua. Teman-teman datang ke sini membuat sebuah semangat bagi kami orang Papua untuk kami harus bangkit. Kami harus untuk ke depan, ajak-ajak anak-anak kami, keluarga kami untuk membangun kampung ini dengan mencetak generasi yang mumpuni untuk di berbagai macam bidangnya ke depan agar Papua ini bisa maju. Teman-teman, ada beberapa anak-anak yang kami kirim dari sini. Salah satunya saya ponakan, ada yang kuliah di Unisa di Universitas Asia, di Jogja, beberapa yang kami kirim. Bahkan dari UMY sudah fasilitasi kami jika anak-anak di sini yang sudah selesai, kami siap kirim dan di sana mereka menyiapkan beasiswa untuk kami. Kami bersyukur teman-teman. Kenapa saya dulu ya kalau dibilang pondok pesantren Temboro itu ya pondok tablik ya. Tapi saya balik saya gabung dengan Muhammadiyah. Kenapa? Karena inspirasi bagi saya adalah pendidikan terpenting bagi orang Papua. Jadi hadirnya Uni Muda di kampung ini, kampus Merdeka, hadirnya Uni Muda di daerah ini adalah sebuah harapan untuk kami. Sebuah getaran dari hati untuk kami orang Papua bisa maju dengan baik. Teman-teman datang ini adalah sebuah inspirasi untuk kami. Mudah-mudahan kami punya anak-anak ke depan bisa melihat dan mereka mendengar apa yang teman-teman sudah lakukan dan kunjungan ke sini saya untuk membuat motivasi dalam hati mereka. Kami harus seperti kakak-kakak yang sekarang datang dari berbagai kampus di seluruh Jawa. Buka jalan, buka jalan. Semoga kami bisa seperti mereka di kemudian hari nanti ke depannya. Teman-teman dan adik-adik mahasiswa, kami hanya berharap mudah-mudahan teman-teman jangan bosan-bosan. Datang ke Papua ini hanyalah untuk bersenang-senang ya. Bersenang-senang. Namanya kalau orang sudah datang ke Papua itu ingin bersenang-senang. Senang-senang bukan hanya ke Raja Ampat saya. Jangan dulu ke Raja Ampat. Kita masuk ke hutan itu bersenang-senang. Senang-senang dengan nyamuk atau kita pergi ke laut sana itu kita senang-senang dengan batu karang di laut. Kita lihat begitu alam ini indah sekali. Allah ciptakan di seluruh daerah Papua. Jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan dan teman-teman membuat kunjungan ke sini adalah satu keputusan yang tepat bagi kami. Kenapa? Karena ini adalah sebuah motivasi untuk kami anak-anak ke depan. Dan mudah-mudahan harapan ke depan anak-anak kami. Lihat anak-anak ini banyaknya yang sekolah di sini SD full tidak mampu jadi kita oper ke depan. Banyak anak-anak kami yang di Uni Muda, ada di daerah Jawa, ada di Surabaya, di Ponorogo, ya. Ada yang kuliah di Ponorogo, UIN Ponorogo, ada sepupu. Terus ada ponakan yang mau besok masuk di UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Nah, mudah-mudahan di UAD, mudah-mudahan minta harapan dan doanya, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka di sana. Amin. Kita semua dikasih kesehatan oleh Allah. Amin. Sebuah motivasi dari teman-teman adalah membuahkan sebuah hasil bagi kami adalah bagaimana kami bisa sukses. Terima kasih. Mungkin itu saya perlu kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi menjelang siang.
Teman-teman sebentar kita makan papeda ya. Saya suruh ini. Baik, terima kasih. Jadi beliau ini namanya Samsudin Namugur. Namugur. Namugur apa? Ari Syamsuddin Namugur itu adalah marga. Itu tidak boleh hilang sampai kiamat. Sama ya? Ada orang Batak sini enggak? Enggak ada ya? Nah, anak Medan. Kalau Medan itu tahu lah. Nah, tapi yang jelas kami orang Papua maupun Indonesia bagian timur kan sebagian ya dari Maluku ya ada ya. Kita namanya marga itu tidak bisa hilang. Saya Ari Syamsuddin Namugur. Namugur itu tidak boleh hilang. Dia akan hilang kecuali anak saya yang perempuan. Tetap dia pakai marga itu, tapi sesudah dia menikah, anaknya itu sudah masuk ke marga suaminya. Jadi generasi penerus kami adalah anak laki-laki. Kayak anak saya ini, Faizin. Faizin ini adalah generasi penerus saya. Amin. Marga tidak akan hilang selagi dia masih melahirkan laki-laki. Dan ini akan terus menerus sampai kiamat. Itu adalah adat budaya orang Papua yang tidak bisa kita hilangkan. Itulah budaya kami orang Papua. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan. Gus, silakan.